Selamat datang pada media pembelajaran kimia. Pada video kali ini kita akan belajar mengenai reaksi reduksi oksidasi atau reaksi redox. Kehidupan tidak lepas dari reaksi kimia. Nah, ini adalah contoh dari beberapa yang sering kalian temui yang ternyata terlibat reaksi kimia di dalamnya. Nah, ini contoh sayur bayam atau sayur asam yang biasa kalian makan. Jadi, dalam sayur bayam ini terdapat zat besi, yang dimana zat besi diperlukan tubuh untuk merangsang pembentukan sel-sel darah merah. Bayam memiliki kandungan Fe berupa ion ferro atau Fe2+, yang dimana ion Fe2+ ini dapat bereaksi dengan oksigen membentuk ion feri atau ion Fe3+ yang bersifat racun. Nah, perubahan zat besi pada bayam terjadi ketika bayam dipanaskan atau dia bereaksi dengan oksigen. Atau ketika bayam ini terlalu lama didiamkan setelah dia dimasak. Jadi, dapat menyebabkan racun di dalam tubuh. Nah, sedangkan yang ini adalah peristiwa yang paling sering kita temui, yaitu pengkaratan besi, di mana besi mengkarat ini terjadi karena terlalu lama terpapar oksigen atau terkena udara, terkena air hujan, sehingga menyebabkan besi mengkarat. Nah, dua contoh peristiwa ini adalah peristiwa yang terjadi yang melibatkan reaksi reduksi dan reaksi oksidasi atau reaksi redox. Nah, reaksi redox atau reduksi dan oksidasi dapat dijelaskan dengan 4 konsep. Yang pertama adalah pelepasan dan penangkapan oksigen, yang kedua adalah pelepasan penangkapan hidrogen, yang ketiga adalah pelepasan atau penangkapan elektron, dan yang terakhir adalah berdasarkan kenaikan atau penurunan bilangan oksidasi. Nah, pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai bilangan oksidasi, sehingga nantinya akan membantu kalian untuk dapat menentukan reaksi reduksi dan oksidasi atau reaksi redox. Jadi, kita harus memahami terlebih dahulu apa itu bilangan oksidasi. Mari kita pelajari selanjutnya. Bilangan oksidasi adalah jumlah muatan negatif dan positif dalam atom, yang secara tidak langsung menandakan jumlah elektron yang telah diterima atau diserahkan. Atom yang menerima elektron akan bertanda negatif, sedangkan yang melepas elektron akan bertanda positif, sehingga dalam penulisan bilangan oksidasi dilibatkan atau dituliskan tanda positif atau tanda negatifnya. Lalu, bagaimana cara menentukan bilangan oksidasi? Ada beberapa aturan dalam penentuan bilangan oksidasi atau bilox yang harus kalian pahami, sehingga kalian dapat menentukan bilox dari suatu atom. Adapun beberapa aturan tersebut, yang pertama, bilangan oksidasi unsur bebas adalah sama dengan 0. Unsur bebas adalah unsur yang tidak bergabung atau berikatan secara kimia dengan unsur lain. Unsur bebas ada dua, yakni unsur bebas yang berbentuk atom, jadi dia berdiri sendiri seperti atom C, atom Ca, Cu, Na, Fe, Al, Ne. Ini adalah contoh unsur bebas, sehingga biloxnya untuk unsur-unsur ini adalah sama dengan 0. Kemudian unsur bebas yang berbentuk molekul seperti H2, O2, Cl2, P4, S8 itu juga memiliki bilangan oksidasi atau bilox sama dengan 0. Jadi untuk semua unsur bebas biloxnya adalah 0. Yang kedua, bilox untuk ion monoatom itu akan sama dengan muatan ionnya. Nah, monoatom ini berarti dia
ion yang terbentuk dari atom sendiri. Kalian sudah pelajari apa itu ion. Ion adalah atom yang bermuatan. Nah, contohnya ada ion Na+. Na+ berarti muatan dari Na+ itu sama dengan 1, sehingga bilox dari ion Na+ adalah sama dengan muatannya, yakni plus 1. Kemudian bilox untuk ion S2-, muatan dari ion S2- adalah sama dengan min 2, sehingga biloxnya adalah sama dengan min 2. Berarti bilangan oksidasi untuk ion adalah sama dengan muatan ion itu. Sehingga bilox Na dalam ion Na+ adalah sama dengan plus 1. Bilox S dalam ion S2- adalah sama dengan min 2. Oke, kita lanjut aturan yang ketiga. Untuk yang ketiga, bilangan oksidasi unsur pada golongan logam 1A, 2A, dan 3A itu akan sama dengan golongannya. Berarti, golongan logam 1A biloxnya akan sama dengan plus 1, 2A sama dengan plus 2, dan 3A sama dengan plus 3. Nah, apa saja contoh golongan 1A? 1A yang di sini logamnya terdiri dari Li, Na, K, Rb, Cs, Fr. Loh, tadi kan Na sudah diketahui biloxnya sama dengan plus 1. Iya, kalau dia dalam ion, dia sama dengan plus 1. Tapi kalau dia dalam senyawa, dia juga sama dengan plus 1 karena Na adalah sama dengan golongan 1A. Kemudian untuk logam golongan 2A, seperti Be, Mg, ini biloxnya sama dengan plus 2. Dan untuk golongan 3A yaitu hanya Al yang biloxnya sama dengan plus 3. Contoh, bilangan oksidasi Na dalam senyawa NaCl adalah sama dengan plus 1, karena Na termasuk golongan 1A. Yang keempat, bilangan oksidasi H selalu sama dengan plus 1, kecuali H pada senyawa hidrida biloxnya adalah sama dengan min 1. Apa itu senyawa hidrida? Jadi, ketika H berikatan dengan golongan logam, maka dia menjadi senyawa hidrida, sehingga bilox dari H itu sama dengan min 1. Apa saja golongan logam? Tadi di sini sudah disebutkan contoh logam ada Na, K, Rb, dan lain-lain. Contohnya, bilox H pada HCl sama dengan plus 1, karena Cl di sini bukan logam, jadi dia tidak membentuk hidrida, sehingga bilangan oksidasi untuk H sama dengan plus 1. Kemudian yang kedua, bilox H pada NaH sama dengan minus 1, karena NaH adalah senyawa hidrida, karena Na adalah logam, jadi bilox dari H-nya adalah sama dengan min 1. Yang kelima, bilangan oksidasi untuk unsur O pada senyawa adalah selalu sama dengan 2. Contohnya, bilangan oksidasi O dalam senyawa CO2 adalah sama dengan min 2. Kecuali O dalam senyawa peroksida, dia sama dengan min 1. O dalam senyawa superoksida adalah min setengah biloxnya. Contoh senyawa peroksida adalah H2O2, jadi bilox O pada senyawa H2O2 di sini adalah sama dengan min 1. Contoh senyawa superoksida adalah KO2, sehingga bilox O dalam senyawa KO2 adalah sama dengan minus setengah. Yang keenam, bilangan oksidasi unsur golongan 7A yang terdiri dari F, Cl, Br, dan I umumnya adalah sama dengan minus 1. Kemudian yang ketujuh, nah untuk jumlah bilangan oksidasi unsur dalam senyawa netral adalah sama dengan 0. Jadi dalam senyawa netral, total atau jumlah bilox untuk setiap unsurnya adalah sama dengan 0. Nah, contohnya, ada senyawa CO2. Nah, kalian sudah bisa membedakan antara senyawa dan unsur ya.
Jadi ini adalah senyawa, yaitu kumpulan unsur, sedangkan C atau O adalah unsur. Gabungan unsur membentuk senyawa. Nah, di sini namanya senyawa netral karena dia tidak ada muatannya. Nah, total biloks dari C dan O dalam senyawa CO2 adalah sama dengan 0, yang dimana dalam senyawa CO2 terdiri dari satu unsur C dan 2 unsur O, sehingga 1 biloks C ditambah 2 biloks O itu adalah sama dengan 0. Jadi seperti itu. Nah, konsep ini harus kalian pahami karena nanti kalian akan menentukan salah satu unsur, biloks salah satu unsur. Jadi seperti itu. Kemudian yang ke-8 adalah, nah, untuk biloks dari ion poliatom itu nanti jumlahnya adalah sama dengan muatannya. Ion poliatom itu apa? Ion yang tersusun dari beberapa atom. Kalau tadi ada ion monoatom yang hanya terdiri dari satu atom, tapi kalau ion poliatom itu terdiri dari beberapa atom. Nah, contohnya adalah ion PO4-3-. Ini kan terdiri dari beberapa atom, terdiri dari P dan 4 atom O. Membentuk ion poliatom. Nah, ini dia dibedakan dengan yang ini tidak ada muatannya, maka dia netral. Kalau yang ini adalah dia bermuatan, muatannya adalah sama dengan -3. Sehingga total atau jumlah biloks antara P dan O dalam ion ini adalah sama dengan -3. Yang dimana 1 kali biloks P ditambah 4 kali biloks O-nya adalah sama dengan -3. Kenapa di sini 4? Karena jumlah O-nya adalah sama dengan 4. Ini untuk kedua ini harus kalian pahami karena akan diterapkan dalam penyelesaian soal. Nah, jadi itu tadi 8 aturan dalam penentuan bilangan oksidasi beberapa atom yang akan kita terapkan dalam contoh soal berikut ini. Jadi, Ibu memiliki 3 senyawa yang kalian tentukan biloks dari setiap unsurnya. Kita lihat contoh yang pertama adalah asam sulfat untuk yang A. Nah, ini termasuk senyawa netral karena dia tidak bermuatan. Kemudian dalam asam sulfat terdiri dari 2 atom H, 1 atom S, dan 4 atom O. Nah, berdasarkan aturan tadi sudah diketahui bahwa H biloksnya adalah sama dengan +1, kemudian O sama dengan -2. Nah, dari kedua ini kita bisa menentukan biloks yang belum diketahui, di mana dalam senyawa netral jumlah biloksnya adalah sama dengan 0. Jumlah biloksnya sama dengan 0 berarti dalam H2SO4 terdiri dari 2 biloks H ditambah 1 kali biloks S ditambah 4 kali biloks O yang dimana jumlahnya sama dengan 0. Kita masukkan biloks H adalah sama dengan +1, berarti 2 kali +1 ditambah 1 kali biloks S yang belum kita ketahui, ditambah 4 kali biloks O adalah -2, 4 kali -2 totalnya sama dengan 0. 2 kali +1 menjadi +2 ditambah biloks S ditambah 4 kali -2 adalah -8 sama dengan 0. Sehingga biloks S sama dengan, semua kita kumpulkan ke arah kanan atau kita pindah ruas. Biloks S sama dengan 0 plus 2 pindah ruas menjadi -2, -8 pindah ruas menjadi +8, sehingga biloks S-nya sama dengan +6. Jadi seperti itu dalam penentuan bilangan oksidasi. Sudah mulai paham? Oke, kita lihat contoh yang kedua. Untuk yang B, K2Cr2O7, yang dimana terdiri dari 2 atom K, 2 atom Cr, dan 7 atom O. Kita ketahui bahwa K adalah golongan 1A. Kalau golongan 1A berarti biloksnya adalah sama dengan golongannya, yaitu +1. Berarti biloks K adalah +1. Kemudian kita ketahui juga biloks O sama dengan
2. Sama seperti tadi, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, ini juga termasuk senyawa netral karena tidak bermuatan, sehingga jumlahnya sama dengan 0. Kita tulis lagi 2 kali bilox K ditambah 2 kali bilox CR. Di sini CR ada 2. Ditambah 7 kali bilox O yang jumlahnya sama dengan 0. 2 kali bilox K-nya adalah plus 1 karena K golongan 1A. Ditambah 2 kali bilox CR yang belum kita ketahui. Ditambah 7 kali bilox O adalah min 2. Sama dengan 0. 2 kali plus 1 adalah plus 2, ditambah 2 kali bilox CR, ditambah 7 kali min 2 adalah min 14, sama dengan 0. Sama seperti tadi, kita pindah ruaskan. Yang dicari adalah 2 kali bilox CR sama dengan 0, plus 2 pindah ruas menjadi min 2, min 14 pindah ruas menjadi plus 14. Pindah ruas maksudnya ke sebelah tanda sama dengan ya. Kemudian 2 kali bilox CR sama dengan 0 min 2 plus 14. Ini sama dengan plus 12. Karena yang ditanya adalah bilox CR-nya saja, berarti 2-nya pindah ruas menjadi dibagi. Plus 12 dibagi 2 sama dengan plus 6. Sehingga bilox CR dalam senyawa K2CR2O7 adalah plus 6. Oke, satu lagi. Kita perhatikan contoh untuk ion. Nah, ini adalah ion ya, karena dia bermuatan. Ion sulfat atau ion SO42-. Kita ingat O biloxnya sama dengan min 2. Ini adalah senyawa poliatom, sehingga jumlahnya adalah sama dengan muatannya. Muatannya min 2, sehingga jumlah bilox SO42- adalah sama dengan min 2. Dalam ion ini terdiri dari 1 bilox S dan 4 bilox O. Kita masukkan. Bilox S belum diketahui, sehingga 1 kali bilox S ditambah 4 kali bilox O adalah min 2, sama dengan min 2. Min 2 di sini adalah muatannya. 1 kali bilox S ditambah 4 kali min 2 adalah min 8, sama dengan min 2. Min 2 dari sini ya, anak-anak. Dari muatannya. Sehingga di sini bilox S sama dengan min 2, min 8 pindah ruas menjadi plus 8, sehingga bilox S-nya adalah sama dengan plus 6. Nah, jadi seperti itu dalam penentuan bilangan oksidasi dari unsur dalam senyawa. Sudah mulai paham? Nah, untuk dalam mengerjakan soal penentuan bilangan oksidasi, kalian harus memahami aturan penentuan bilangan oksidasi yang tadi. Jadi, silakan dicatat pada buku kalian sehingga memahami atau memudahkan kalian dalam mengerjakan latihan mandiri berikut. Jadi, Ibu memiliki 5 senyawa yang harus kalian pahami, yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian tentukan bilangan oksidasi yang digaris bawahi. Di sini ada FeCl3 yang harus kalian tentukan adalah Fe, NaOCl yang harus kalian tentukan adalah Cl-nya, Na2S2O3 yang harus kalian tentukan adalah S-nya, KNO3 yang harus kalian tentukan adalah N, dan yang terakhir Ca2PO4 2 kali yang harus kalian tentukan adalah P. Nah, ini berbeda dengan unsur senyawa-senyawa yang tadi. Ini ada dalam kurungnya. Nah, dalam kurung ini artinya PO4 ini ada sebanyak 2 kali. Berarti P-nya ada 2, O-nya ada berapa? Dalam kurung ada 4. Kalau ada 2 dalam kurung berarti 2 dikali 4, O-nya ada 8. Jadi seperti itu menentukan jumlahnya ya. Jadi silakan dikerjakan pada buku catatan kalian setelah mencatat, dan seperti biasa dikumpulkan pada halaman Google Classroom kalian. Jadi sekian yang dapat Ibu jelaskan mengenai penentuan bilangan oksidasi sebelum nanti kita akan masuk ke dalam reaksi reduksi dan oksidasi. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran kali ini. Semoga semua dalam keadaan sehat. Dan sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya.